Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ririn dengan ujung NIM 8 dari kelas MIP 4B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester saya untuk mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul klasifikasi varietas biji gandum menggunakan algoritma Guinness-Neighbor atau biasa disingkat dengan KNN berbasis machine learning. Video ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, saya akan jelaskan latar belakang dan alasan pemilihan topik. Kedua, saya akan jelaskan dari mana dataset yang saya pakai dan bagaimana karakteristiknya. Ketiga, saya akan jelaskan alur prapromosisan datanya. Keempat, bagian paling panjang, saya akan jelaskan implementasi kode program saya baris demi baris, beserta hasil dan analisisnya. Kelima, saya akan tunjukkan hasil akhir proyek ini dalam bentuk aplikasi web. Dan terakhir, saya akan tutup dengan kesimpulan. Baiklah, mari kita mulai dari bagian pertama. Bagian pertama itu latar belakang dan alasan pemilihan topik. Jadi, kenapa saya mengangkat topik klasifikasi biji gandum? Gandum itu adalah salah satu pangan yang penting bagi dunia. Sejajar sama padi, jagung, dan ubi. Banyak produk turunannya yang kita konsumsi sehari-hari seperti tepung terigu, roti, sampai mie. Nah, salah satu tahap yang paling penting dalam pengolahan gandum itu adalah menentukan varietas bijinya. Karena setiap varietas itu punya karakteristik fisik dan kualitas hasil olahan yang berbeda-beda. Masalahnya, selama ini penentuan varietas biji gandum itu kebanyakan masih dilakukan secara manual. Artinya, petugas ngamatin langsung bentuk dan ukuran bijinya pakai mata. Cara ini punya beberapa kelemahan. Pertama, prosesnya makan waktu. Kedua, gampang salah karena mata manusia bisa lelah kalau ngamatinya terlalu lama. Ketiga, hasilnya bisa beda-beda tergantung siapa yang meriksa karena sifatnya subjektif. Nah, dari situ saya kepikiran kenapa nggak dibikin otomatis saja pakai mesin leveling. Jadi biji gandumnya diukur dulu untuk fisiknya, kayak luas permukaan, kelilingnya, panjang, lebar, dan sebagainya. Terus, dari angka-angka itu, sistem yang menentukan biji itu masuk ke varietas apa, ini lebih jelas, lebih cepat, lebih konsisten, dan nggak bergantung sama kondisi fisik atau mood orang yang ngamatin. Algoritma yang saya pilih yaitu Guinness-Neighbor atau biasa disingkat dengan KNN. Saya pilih KNN karena beberapa alasan. Pertama, algoritma ini cukup sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan, tapi tetap punya performa yang bagus untuk data numerik. Kedua, dataset yang saya pakai itu semua fiturnya berupa angka desimal, yang emang cocok banget sama cara kerja KNN yang berbasis perhitungan jarak antar data. Ketiga, ada beberapa riset sebelumnya yang juga pakai KNN untuk klasifikasi biji-bijian, jadi saya punya referensi metodologi yang jelas. Sebelum masuk ke dataset, saya mau jelasin dulu dua jurnal yang saya jadikan referensi. Jurnal pertama yang berjudul dengan klasifikasi benih jagung unggul menggunakan metode mesin learning Guinness-Neighbor. Jurnal ini membahas soal klasifikasi kelayakan benih jagung dibagi jadi dua kategori, layak dan tidak layak. Metodenya itu gabungan dari dua teknik. Pertama, GLCM, yang dipakai untuk menangkap ciri tekstur dari citra benih jagung. Kedua, baru diklasifikasikan pakai KNN. Datanya itu 500 citra benih jagung, 400 data latih, dan 100 grup data uji. Hasil terbaiknya dapat pas dinilai K9,5 dengan akurasi 750%, sensitivitas 77%, dan spesifisitas 72%. Jurnal jurnal kedua yang berjudul dengan identifikasi varietas jagung mutiara berdasarkan data citra digital menggunakan algoritma Guinness-Neighbor. Nah, ini yang lebih relate sama project saya karena fitur yang dipakai itu area, perimeter, width, length, titik, sama eccentricity. Mirip banget sama fitur-fitur geometris yang ada di dataset saya. Datanya 250 citra jagung dan mereka cuma 3 nilai K, yaitu 3, 5, dan 7. Hasil terbaiknya di K3 dengan akurasi 93,24%, precision 94,44%, dan recall 91,89%.
Dari kedua jurnal ini, saya jadi punya gambaran bahwa KNN itu emang cukup efektif dipakai untuk klasifikasi biji-bijian berdasarkan ciri fisiknya. Jadi saya pakai pendekatan yang serupa untuk jurnal ini. Sekarang saya jelaskan soal dataset yang saya pakai. Dataset ini namanya SIP dataset. Dan saya pakai dari UC Machine Learning Repository. Ini semacam perpustakaan dataset publik yang sering dipakai buat riset dan latihan mesin learning. Bisa dikasihkan oleh Gary Tanowitz dan timnya pada tahun 2010. Mereka ini peneliti dari Institute Astrofisika Police Academy of Science atau lembaga penelitian di Polandia. Cara mereka mengumpulkan datanya itu unik. Mereka pakai teknik soft X-ray. Jadi biji gandumnya di-scan pakai sinar X buat lihat struktur bagian dalamnya tanpa harus merusak atau memotong bijinya. Teknik ini dipilih karena lebih murah dan tidak merusak sampel dibandingkan metode lain kayak scanning mikroskopi atau laser. Isi datasetnya itu ada 210 baris data dari 3 varietas gandum, Tukama, Rosa, dan Canadian. Masing-masing 70 data, jadi seimbang nggak ada data yang mendominasi. Ada 7 fitur yang diukur dari step biji, area, perimeter, compactness, panjang kernel, lebar kernel, koefisiensi, panjang koefisiensi asimetri sepanjang alur kernel. Nah, yang menarik, waktu saya download data mentahnya, format itu masih file TXT, dipisahkan pakai tab, belum ada nama kolom sama sekali, dan labelnya masih berupa angka 1, 2, dan 3. Bukan nama varietas jagung. Jadi saya harus bersihin dulu datanya sebelum bisa dipakai. Saya tunjukkan gimana caranya di bagian codingnya. Masuk ke detail codingnya, saya mau jelasin dulu alur besar pemrosesan data yang saya lakukan. Jadi ada 4 tahap utama. Tahap pertama, pemutusan dataset. Saya baca file data mentah yang formatnya tab separated dan belum ada header itu pakai pandas. Tahap kedua, pemberian nama kolom dan pelabelan ulang atau bisa disebut dengan data cleaning. Karena file mentahnya nggak ada nama kolom, saya kasih nama manual, terus label yang masih angka 1, 2, dan 3 itu saya ubah jadi varietas asli, Kama, Rosa, dan Canadian. Tahap ketiga, normalisasi fitur ini penting banget karena KNN itu kerja berdasarkan jarak. Jadi, kalau skala fiturnya beda jauh, misal area itu angkanya puluhan, tapi kompaktness cuma di bawah 1, itu bisa bikin hasil klasifikasi jadi bias. Makanya saya samakan dulu semua fitur ke rentang 0 sampai 1. Tahap keempat, pembagian data. Saya bagi data jadi 70% buat data latih dan 30% buat data uji. Nah, dari sini saya akan lanjut ke bagian paling detail, yaitu implementasi kodenya. Import library. Bagian paling awal, saya import semua library yang saya butuhkan. Pandas, pandas itu buat ngolah data dalam bentuk tabel. Nanti, buat operasi angka tingkat tinggi, matplotlib, dan Seaborn buat bikin grafik dan visualisasi. Dari scikit-learn, saya ambil beberapa fungsi train test. Speed dari dari scikit-learn, saya ambil beberapa fungsi train test buat bagi data latih dan data uji. Terus ada cross-val score buat cross validation, min-max scalar buat normalisasi, Key-Neighbor Classifier itu algoritma utamanya, terus metrik convolution, dan terakhir convolution matrix display buat ukur dan nantikan performa modelnya. Nah, yang kedua, load data mentah. Di sini saya baca data mentahnya karena format tab separated dan nggak ada nama kolom. Saya bikin dulu koefisiensi asimetris panjang alur kernel sama varietas. Terus saya baca datanya pakai PD. Terus saya baca datanya pakai PD
dengan parameter set sama dengan tab karena emang dipisahkan pakai tab bukan ke koma. Setelah jalankan, hasilnya nunjukin jumlah data itu ada 210. Sesuai dengan yang saya jelasin di bagian data set tadi. Yang ketiga, data cleaning. Sekarang saya bersihin datanya, label yang tadinya angka 1, 2, dan 3, itu saya ubah jadi nama varietas asli pakai kunci no. Jadi satu, jadi Kama, 2 jadi Rosa, 3 jadi Kanadian. Saya juga cek apakah ada nilai yang kosong di tiap kolom pakai is-null. Is-null sum, sama cek apakah ada data yang double atau duplikat pakai duplicated. Hasilnya dari kedua pengecekan itu nol semua, artinya data emang udah bersih dari awal dan nggak ada yang kosong atau kembar. Eksplorasi data. Tahap ini saya coba ngerti dulu datanya sebelum menghitung pemodelan. Pertama saya cek apakah DF info buat lihat tipe data, tipe kolom, semua fiturnya emang plot atau angka desimal sesuai yang dibutuhkan KNN. Terus saya cek pakai jumlah variabel lah data tiap varietas pakai full varietas pakai follow count yang memang hasilnya itu seimbang 70 masing-masing varietas. Saya juga bikin scatter plot, yaitu membandingin dua fitur area sama compactness, diwarnain beda-beda tiap varietas, dan dari situ kelihatan titik data tiap varietas itu cenderung kumpul sendiri-sendiri. Tapi, ada beberapa titik dari Kama dan Kanadian yang saling berdekatan. Ini jadi semacam sinyal awal bahwa nanti model saya mungkin agak susah bedain dua varietas ini secara sempurna. Saya juga bikin file plot yang nunjukin sebaran semua kombinasi pasangan fitur sekaligus pola yang muncul sejalan sama scatter plot sebelumnya. Nah, varietas rosa itu kelihatan lebih terpisah sementara Kama dan Kanadian sering saling berdekatan, terutama di fitur-fitur yang berkaitan dengan ukuran fisik internal. Yang kelima, memisahkan fitur dan target. Setelah eksplorasi selesai, saya pisahin datanya jadi dua, F yang isinya 7 kolom fitur sama Y yang isinya label varietas yang mau diperiksa. Visualisasi data. Ini bagian yang saya bilang penting tadi. Saya pakai min, max, scalar buat mengubah semua nilai fitur ke rentang 0 sampai 1. Jadi nanti pas jarak antar data, nggak ada fitur yang mendominasi cuma karena angkanya lebih besar. Speed data latih dan data uji. Di sini saya bagi data menjadi 70% data latih, 30% data uji. Pakai train test split. Saya pakai random starter. Biar hasil pembagiannya selalu sama tiap kali kode dijalankan ulang dan stratifi sama dengan biar proporsi tiap varietas di data latih sama data uji itu tetap seimbang. Hasilnya dari 210 data total, 147 itu masuk ke data latih, 63 masuk ke data uji. Sekarang kita akan mencari nilai K terbaik. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Saya bikin loop coba nilai K dari 1 sampai 15 satu-satu. Tiap nilai K itu saya latih modelnya, terus saya tes di data uji, terus saya hitung akurasinya. Hasilnya saya kumpulin ke dalam tabel, terus saya foto grafik. Saya foto grafik seperti ini, biar kelihatan pola naik turunnya.
Sebaliknya, akurasi tertinggi itu 83,3. Menariknya, akurasi tertinggi itu 87,30%. Dan itu dicapai bareng-bareng sama 4 nilai K. Itu K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 9, sama K sama dengan 12. Nah, karena fungsi IDEC itu ngambil pemunculan pertama, kalau ada nilai yang sama-sama tinggi, jadinya K sama dengan 2 yang otomatis terpilih sebagai nilai K terbaik. Training model final, setelah tahu kategorinya itu dua, saya latih ulang modelnya pakai K sama dengan 2. Jadi model final saya. Evaluasi, evaluasi model. Untuk performa modelnya, saya pakai beberapa metrik. Akurasi keseluruhan modelnya itu 87,30%. Dari classification report, saya bisa lihat precision equal sama F1 skor untuk tiap varietas. Rosa itu paling bagus precisionnya 100%, rivalnya 95%. Sementara Kama itu rivalnya paling rendah cuma 76%. Artinya sekitar seperempat data Kama itu salah diklasifikasikan. Kemungkinan besar itu sama Kanadian, sesuai dengan yang udah saya buka dari scatter plot tadi. Saya juga bikin confusion metric yang nunjukin secara visual beberapa data yang diprediksi benar dan beberapa yang salah per varietas. Dari situ jelas kelihatan mayoritas data rosa sama Kanadian itu udah benar diklasifikasikan, tapi ada beberapa data sama yang nyasar ke prediksi Kanadian. Graph cross validation. Terakhir, karena jumlah data saya yang nggak terlalu banyak, cuma 210, saya jalani juga 5 plot cross validation. Jadi datanya datanya dibagi 5 bagian, terus modelnya dilatih dan diuji gantian sebanyak 5 kali. Hasil rata-rata akurasi itu 92,38%, lebih tinggi dikit dari pengujian satu kali yang cuma 7,30%. Tapi ada satu kelima yang akurasinya jauh lebih rendah, cuma 78,57%. Ini menunjukkan kalau performa modelnya itu bisa berubah-ubah tergantung bagian data mana yang kebetulan dipakai bervalidasi. Sekarang saya mau bandingin hasil saya dengan dua jurnal yang saya bahas di awal. Dibandingin sama jurnal pertama yang cuma dapat akurasi 75% pakai kombinasi GLCM atau KN dan KNN buat uji jago, hasil saya di 87,30% itu lebih tinggi. Kemungkinan karena fitur geometris yang saya pakai itu lebih langsung menggambarkan bentuk fisik kernel dibandingkan fitur tekstur GLCM yang mereka pakai. Tapi kalau dibandingin sama jurnal kedua yang dapat akurasi 93,24% pakai fitur geometris yang mirip sama punya saya, hasil saya masih sedikit di bawahnya. Kemungkinan penyebabnya itu beda jumlah data. Mereka 250, saya 210. Sama jumlah kelasnya. Kalau punya saya itu 3 kualitas, sementara belum tentu punya mereka punya 3 kualitas juga. Nah, sekarang saya akan mendemo aplikasi web yang sudah saya buat. Setelah modelnya jadi, saya juga bikin aplikasi web sederhana biar model KNN. Ini bisa dipakai secara interaktif, nggak cuma jalan di notebook doang. Ini tampilan dari web saya. Ada area, perimeter, compactness, panjang kernel, lebar kernel, panjang algoritma, koefisiensi asimetris. Pertama kita isi dulu formnya. Kita klik klasifikasikan dengan KNN.
Nah, hasilnya keluar dari sini. Di sini hasilnya. Dan di bawahnya ini ada rincian. Oke, sekarang saya mau simpulin proyek ini. Pertama, algoritma Finite Network itu berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan tiga varietas biji gandum berdasarkan 7 fitur geometris kernel dengan akurasi 87,30% di data uji. Kedua, normalisasi data itu penting dilakukan sebelum klasifikasi KNN karena adanya perbedaan skala antar fitur yang cukup jauh. Ketiga, nilai K yang dipilih otomatis oleh program itu K2. Meskipun ada beberapa nilai K lain yang akurasinya sangat tinggi. Keempat, performa kualifikasi itu beda-beda tiap varietas. Rosa itu paling mudah dikenali modelnya, sementara Kama itu paling sering ketutup sama Kanadian. Dan data dari hasil cross validation, data akurasinya 92,38% yang nunjukin performa modelnya cukup stabil meski ada variasi di beberapa bagian data. Baiklah, itu tadi presentasi lengkap saya mengenai proyek klasifikasi varietas biji gandum menggunakan algoritma Guinness Network. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.